Selamat malam rekan-rekan P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Jumpa lagi pada kesempatan hari ini. Kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan pendapat atau legal opinion kami sehubungan dengan berita yang dirilis oleh DDTC hari ini Senin 7 Juli 2025 pukul 14.00 WIB yang ditulis oleh Saudara Aurora KM Simanjuntak. Beliau menuliskan di sana tulisan yang berjudul DJP sebut Indonesia butuh lebih banyak konsultan pajak. Atau judul lengkapnya adalah Profesi Konsultan Pajak, DJP sebut Indonesia butuh lebih banyak konsultan pajak. Kami perlu menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa sekali lagi konsultan pajak itu bukan profesi. Kenapa bukan profesi? Kami sudah sampaikan pada video-video kami yang sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk bisa disebut sebagai profesi itu tentunya harus ada perlindungan hukumnya. Dan perlindungan hukum itu harus diberikan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk PMK. Kenapa demikian? Karena kalau perlindungan hukum itu diberikan dalam bentuk PMK, maka perlindungan hukum itu masih bersifat parsial dan bersifat interventif. Artinya bisa diintervensi oleh lembaga eksekutif. Tapi kalau kemudian perlindungan hukum itu diberikan dalam bentuk undang-undang, maka tidak ada pihak yang bisa mengintervensi. Karena memang undang-undang adalah produk hukum dari lembaga legislatif dan juga lembaga eksekutif. Sehingga perlindungan hukumnya itu menjadi lebih komprehensif dan tentunya lebih memberikan kekuatan. Dengan demikian, kami harus mengatakan bahwa konsultan pajak adalah bukan profesi. Yang kedua, kami harus sampaikan bahwa kenapa konsultan pajak itu belum dapat disebut profesi? Karena memang undang-undangnya tidak menyebutkan konsultan pajak di dalam batang tubuh yang sudah ada sampai dengan saat ini. Kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan di dalam batang tubuhnya di pasal 2 angka 9 menyebutkan bahwa yang menjadi profesi itu adalah kuasa wajib pajak. Kalau kita bicara konteksnya di luar pengadilan pajak. Ya. Jadi penyebutan frase konsultan pajak itu tidak diatur dalam batang tubuh undang-undang. Namun, frase tersebut diatur di dalam penjelasan Undang-Undang HPP. Sehingga dengan demikian, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang P3 atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang P3 atau pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kita mengetahui di sana, di dalam lampiran 2 Undang-Undang tersebut, menyebutkan dengan tegas bahwa untuk memahami suatu rumusan norma, kita harus merujuk kepada batang tubuhnya, bukan merujuk kepada penjelasannya. Karena penjelasan itu tidak dimaksudkan untuk membuat norma baru, dan penjelasan itu tidak dimaksudkan untuk bertentangan dengan batang tubuh. Sehingga dengan demikian, secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi profesi itu adalah kuasa wajib pajak, bukan konsultan pajak, dan juga bukan pihak lain sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan pasal 2 angka 9 Undang-Undang HPP. Oleh karena itu, maka sekali lagi kami harus mengatakan secara yuridis normatif bahwa konsultan pajak itu bukan profesi. Meskipun Menteri Keuangan mengatakan bahwa mereka itu disebut profesi karena ada dasar hukum atau ada landasan yang melindungi mereka, yaitu PMK 111 tahun 2014 yang telah diubah dengan PMK 175 2022. Namun sekali lagi kami harus mengatakan bahwa kalau memang konsultan pajak itu mau disebut sebagai profesi yang bebas, merdeka, mandiri, independen seperti profesi-profesi lainnya, misalnya advokat, kemudian profesi notaris, profesi akuntan publik, profesi dokter, bidan, maka semuanya harus dituangkan atau diberikan perlindungan dalam produk hukum yang disebut dengan undang-undang. Dengan demikian, penyebutan profesi itu menjadi beralasan ya, dan juga dilindungi oleh hukum itu sendiri. Dengan demikian, kami harus mengatakan bahwa konsultan pajak itu sekali lagi bukan merupakan profesi. Kalau kemudian Menteri Keuangan ingin mengatakan itu profesi, kenapa Menteri Keuangan tidak bersama-sama dengan DPR membentuk undang-undang konsultan pajak?
daripada sekedar mengganti PMK dan PMK dan PMK terus ya. Kita tahu kalau kita belajar hukum, kedudukan PMK itu ada di pasal 8 Undang-Undang P3. Tentunya kedudukannya itu tidak sekuat mengikat apa yang diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang P3. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau Menteri Keuangan ingin mengatakan bahwa konsultan pajak itu adalah profesi, maka kami menyarankan supaya Menteri Keuangan bekerja sama dengan DPR dan membentuk undang-undang konsultan pajak. Namun, menurut kami, prediksi kami, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa demikian? Karena memang kalau itu terjadi, maka Menteri Keuangan akan mengalami kendala. Mengapa mengalami kendala? Karena banyak konsultan pajak yang sudah mendapatkan perlindungan hukum dengan undang-undang dapat dianggap sebagai suatu ancaman oleh Menteri Keuangan. Karena masing-masing mereka secara bebas, merdeka, mandiri, dan independen akan kemudian membela wajib pajak, dan kemudian Menteri Keuangan mungkin akan mengalami kesulitan dalam mencapai target penerimaan negara dari pajak. Oleh karena mereka tidak lagi terbebani, tidak lagi khawatir dan takut karena periuk nasi mereka dipegang oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini diwakili oleh P2PK. Dengan demikian, prediksi kami tidak akan ada undang-undang konsultan pajak ya, meskipun ini sudah digaungkan beberapa tahun yang lalu oleh beberapa ketua umum organisasi konsultan pajak ya, dari berbagai macam organisasi ya, bahkan digaungkan oleh ketua umum organisasi konsultan pajak yang paling tua sekalipun di Indonesia. Namun kenyataannya sampai dengan detik ini tidak akan pernah muncul dan tidak akan muncul undang-undang konsultan pajak. Kenapa demikian? Karena secara politik hukum itu akan mengganggu stabilitas apalagi target penerimaan negara dari pajak. Oleh karena itu, kami berpendapat itu tidak mungkin akan terjadi. Kita sekarang masuk ke dalam beritanya. Jakarta DDTC News, jumlah konsultan pajak di Indonesia dinilai masih perlu ditambah guna mendukung otoritas pajak dalam memberikan edukasi kepada wajib pajak. Jadi rekan-rekan, kembali lagi bahwa kita memahami keberadaan daripada pihak yang mengedukasi yang dulu namanya AR pasca tahun 2021 tidak lagi melakukan fungsi edukasi tapi murni melakukan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, ketika berita ini menyampaikan bahwa fungsi mengedukasi adalah konsultan pajak, menurut kami juga kurang tepat. Karena memang konsultan pajak itu tugasnya sebenarnya bukan mengedukasi, tapi memberikan konsultasi, maka dia disebut sebagai konsultan pajak. Berbeda dengan edukator ya. Konsultan itu berbeda dengan edukator. Kalau mengedukasi ya tugasnya seorang edukator. Tapi kalau seorang konsultan itu memberikan masukan supaya apa yang dilakukan oleh wajib pajak itu ya idealnya atau siogianya itu tidak seperti ini tapi seperti itu dan tidak merugikan ya. Jadi perbedaan konsultan dengan edukator itu lebih kepada kalau konsultan memberikan solusi, kalau edukator itu hanya memberikan tataran normatif ya, tidak masuk kepada solusi atau penyelesaian masalah ya. Sehingga dengan demikian menurut kami dari narasi yang ada di dalam PMK 175 2022, definisi konsultan pajak itu adalah pihak yang memberikan konsultasi ya, bukan pihak yang mengedukasi. Kemudian tenaga pengkaji bidang pembinaan dan penerbitan SDM DJP Muhammad Faisal Archan mengatakan konsultan pajak merupakan mitra strategis otoritas pajak. Dia menilai konsultan pajak dibutuhkan untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak. Nah, rekan-rekan, pernyataan beliau ini bahwa konsultan pajak merupakan mitra strategis sebenarnya tidak ada di PMK 175 2022 atau PMK 111 2014. Namun frase ini atau kalimat ini digongkan karena memang nyawanya atau izin konsultan pajak itu diterbitkan oleh P2PK di bawah lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga mereka disebut sebagai mitra. Karena memang tujuan daripada konsultan pajak itu bukan mencari target penerimaan negara dari pajak, itu adalah tujuan daripada lembaga eksekutif, yaitu dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan atau pejabat di bidang perpajakan. Sehingga kalau disebut mitra, seolah-olah target penerimaan negara dari pajak itu juga adalah target konsultan pajak. Tentu ini dua hal yang berbeda. Namun dibungkus sedemikian rupa sehingga seolah-olah konsultan pajak itu adalah mitra daripada DJP ya. Padahal konsultan pajak itu siogianya hanya memberikan konsultasi, bukan mencari target penerimaan negara dari pajak. Selanjutnya, di Jepang, Australia, tax agent itu mitra kantor pajak ya.
Kami tidak tahu persis di Jepang atau di Australia penyebutan tax agent itu apakah benar ada atau tidak. Tapi kalau di Amerika tidak ada yang namanya tax consultant, yang ada adalah tax attorney. Itu sebabnya penulis ini tidak mengutip apa yang terjadi di Amerika, hanya mengutip yang terjadi di Jepang dan Australia. Nah, ini PR buat kami untuk meneliti apakah betul ada profesi yang namanya tax agent. Kalau di Amerika jelas ya tax attorney, ya bukan tax consultant. Kami lanjutkan. Kantor pajak di Australia hanya 5, nggak mungkin menjangkau semua wajib pajak. Semuanya layanan online dan mungkin kita arahnya ke sana. Untuk itu, kita butuh banyak konsultan pajak. Nah, rekan-rekan, perlu kami sampaikan juga bahwa kalau dia mengutip contoh di Australia, mungkin ya kita harus teliti lagi. Di Australia peraturan pajaknya simple. Tapi kalau di Indonesia kan ribet, kompleks ya. Dan peraturannya sangatlah komprehensif ya, sangatlah banyak dan sangatlah dinamis. Berbeda mungkin dengan negara Australia yang peraturannya tidak sebanyak kita. Kita mempunyai undang-undang ada berapa di bidang perpajakan ya, lebih dari 8. Kita mempunyai turunannya itu di PMK ada berapa? Sudah ada ribuan. Sehingga mungkin berbeda kasusnya antara Australia dengan Indonesia. Sehingga kalau kemudian itu mau disandingkan head to head, menurut kami kurang relevan. Nah, yang kedua, selain yang pertama tadi kami sebutkan, yang kedua adalah berkaitan dengan layanan online. Memang kalau tujuannya ke sana itu sangat baik. Tapi faktanya, Cortex tidak bisa mengakomodir. Bahkan Cortex itu sangat bermasalah sekali. Dan tentunya ini sudah masuk ke dalam ranah KPK untuk ditindaklanjuti. Apakah ada dugaan tindak pidana korupsi atau gratifikasi di dalam pengadaan Cortex dan pelaksanaannya. Karena kita tahu sampai dengan detik ini Cortex itu belum mulus ya. Masih terus diperbaiki, masih terus memerlukan dana perbaikan, dan masih terus memakan korban, khususnya wajib pajak. Oleh karena itu, belum sempurna Cortex itu untuk bisa kemudian dijadikan layanan online seperti di negara Australia yang dikutip oleh Saudara Faisal. Kemudian kami lanjutkan. Faisal menjelaskan DJP akan menggencarkan pelayanan perpajakan secara elektronik. Oleh karena itu, lanjutnya peran konsultan pajak dan petugas pajak menjadi penting untuk menjangkau wajib pajak dan memberikan layanan secara online. Ya, kembali lagi bahwa kalau mengenai pemahaman wajib pajak untuk menggunakan Cortex itu seharusnya bukan tugas juga konsultan pajak, tapi memang wajib pajak harus secara mandiri dan secara volunteer belajar memahami Cortex karena memang mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak bisa lagi menggunakan DJP online ya. Tentu pada suatu saat nanti ketika ini sudah mulus, meskipun sampai sekarang masih bisa digunakan karena memang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa juga di-provide atau disiapkan oleh Cortex. Namun yang perlu kami sampaikan adalah tugas itu sebenarnya harus berasal dari wajib pajak sendiri, bukan dari konsultan pajak. Dia menambahkan profesi konsultan pajak di Indonesia juga sudah memiliki payung hukum yang jelas. Hanya saja jumlah orangnya masih sedikit dibandingkan dengan jumlah wajib pajak. Ya, ini tadi pernyataan yang sudah kami luruskan di depan ya. Payung hukumnya belum jelas, Pak Faisal, karena tidak ada undang-undangnya. Kalau Bapak menyebutkan jelas yang mananya. Kami tidak tahu latar belakang Pak Faisal ini apakah memang lulus dari Fakultas Hukum atau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena kalau dia menyebutkan sudah jelas, yang jelasnya itu yang mana? Ya, undang-undang mana yang digunakan untuk mengatur mengenai konsultan pajak? Kita lanjutkan. Di Jepang itu nyaris 80.000 konsultan pajaknya. Di Australia sekitar 60.000. Hampir sama dengan pegawai tax office-nya atau bahkan lebih banyak. Jadi wajib pajak tidak langsung ke kami, ke DJP-nya. Nah, beliau menyebutkan bahwa tax agent itu sama dengan tax consultant ya. Jadi kita akan teliti lebih lanjut, tapi yang pasti beliau mengutip Jepang dan Australia. Beliau tidak mengutip Amerika. Karena memang di Amerika tidak ada yang namanya tax agent. Yang ada adalah tax attorney ya, atau pengacara pajak. Jadi profesi yang diakui di Amerika itu adalah profesi yang bergengsi berkaitan dengan pajak, yaitu tax attorney, pengacara pajak. Sementara di sini tax attorney itu tidak diakui tanda petik oleh DJP karena dianggap berseberangan. Tapi kalau di Amerika memang tax attorney lah yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kita lanjutkan. Berkaca pada negara maju tersebut, Faisal berharap jumlah konsultan pajak di Indonesia makin bertambah ke depannya. Ya, kalau mau dibilang Jepang sama Australia maju, ya enggak juga. Ya, harusnya merujuk atau mengacu kepada Amerika ya. Itu lebih tepat mungkin daripada mengatakan bahwa Jepang dan Australia itu negara maju. Harapannya konsultan pajak dan petugas pajak sama-sama mengakomodasi wajib pajak
terutama di era implementasi Cortex System. Ya, kembali lagi bahwa banyak sekali petugas pajak atau Fiskus juga yang memang tidak memahami bagaimana bisa membantu wajib pajak dalam menggunakan Cortex. Karena di banyak KPP atau Kanwil, banyak petugas yang memang komplain karena memang tidak mengerti kenapa Cortex seperti ini. Mereka juga tidak tahu, mereka juga tidak punya akses ke Kanwil atau kantor pusat. Mereka hanya diperintahkan untuk sekedar memberikan jawaban kepada WP, tapi sebenarnya tidak membantu WP juga, dan banyak WP yang pulang dengan tangan kosong tanpa bisa dibantu oleh petugas pajak, terutama di KPP. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat jumlah konsultan pajak yang terdaftar di P2PK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, pada akhir 2024 hanya 7.390 konsultan. Lebih kecil dari jumlah wajib pajak badan sebanyak 5,4 juta wajib pajak. Nah, rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa konsultan pajak yang jumlahnya kurang lebih 7.000 ini tadi sudah kami katakan disebabkan salah satunya tidak ada perlindungan hukum secara komprehensif atau secara totalitas. Kenapa demikian? Kami sampaikan kepada rekan-rekan, khususnya kepada Pak Faisal, bahwa konsultan pajak itu sangat rentan sekali dikriminalisasi. Dan mungkin Bapak harus paham bahwa sudah ada beberapa kasus konsultan pajak yang sudah menjalani hukuman pidana. Oleh karena perlindungan hukumnya itu tidak jelas dan tidak komprehensif karena tidak dilindungi oleh undang-undang. Dan mungkin ini masukan juga buat Pak Faisal dan rekan-rekan yang lain bahwa banyak sekali konsultan pajak yang ada di Indonesia harus kuliah lagi sarjana hukum dengan berbagai macam cara, yang penting bisa lulus agar mendapatkan perlindungan secara komprehensif dan totalitas. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa organisasi tidak bisa membantu mereka meskipun ada departemen advokasi. Tapi kenyataannya sudah ada beberapa konsultan pajak yang menjadi terpidana oleh karena tidak dibantu oleh organisasi konsultan, dan juga P2PK tidak bisa membantu berkaitan dengan profesinya sebagai konsultan pajak. Sehingga dengan demikian, kenapa jumlah konsultan pajak masih sangat sedikit? Salah satunya adalah karena tidak adanya perlindungan hukum. Dan sekarang dari 7.000 lebih konsultan pajak yang ada di 4 organisasi konsultan pajak, sekarang mereka banyak sekali berupaya berbondong-bondong untuk kuliah sarjana hukum karena mereka ingin melindungi diri mereka sendiri. Dan ini harusnya menjadi PR bagi pemerintah, khususnya DJP maupun Kemenq, untuk membantu memberikan perlindungan hukum. Jadi tentunya sangat tidak fair kalau konsultan pajak itu dituntut untuk membantu mengedukasi, tapi kemudian mereka tidak diberikan perlindungan hukum. Maka kemudian jumlah konsultan pajak tidak akan bertambah secara signifikan karena tidak banyak orang yang mau menanggung risiko profesi yang mereka emban sebagai konsultan pajak. Oleh karena itu, ini juga bisa menjadi masukan kepada Pak Faisal ya, selaku wakil daripada DJP, agar memahami apa sih yang terjadi di masyarakat ya, supaya penjelasan-penjelasannya di dalam rilis seperti ini tidak hanya dalam tataran normatif ya, tapi harus bisa juga menyampaikan sesuatu dalam tataran empirik. Itu mungkin rekan-rekan yang bisa kami sampaikan sementara. Apabila rekan-rekan mempunyai pertanyaan seputar mengenai profesi konsultan pajak dan konsekuensi hukum yang melekat pada yang bersangkutan, rekan-rekan dapat berkonsultasi lebih lanjut kepada kami. Apabila rekan-rekan berpendapat video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat malam. Salam profesional.